Ya, selamat malam. Anda menyaksikan Indonesia Bicara. Saya Herjuno Syaputra. Kita tahu bahwa kemarin pilkada telah dilaksanakan di tengah pandemi. Banyak hal yang mewarnai dinamika politik di tanah air, termasuk tadi pilkada di 2020 ini. Mulai dari diselenggarakan di tengah pandemi, di mana banyak sekali aturan protokol kesehatan, baik itu bagi petugas maupun yang memilih harus menggunakan tadi APD, 3M diterapkan segala macam. Namun hal-hal lain yang juga menarik untuk kita coba diskusikan adalah terkait dengan dinasti politik. Ada beberapa daerah yang menjadi sorotan karena memang para kandidatnya atau calonnya berafiliasi langsung dengan pemerintah ataupun petahana yang saat ini sudah memimpin. Ada yang merupakan anaknya, ada juga menantu, bahkan ya keponakan seperti itu. Nah, saya akan coba gali sehatkah dinasti politik ini untuk demokrasi di tanah air. Saya akan coba berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah kami hubungi, ada yang hadir di studio dan juga ada yang terhubung melalui Zoom call. Saya sapa dulu yang di studio, ini ada long time no see. Dalam ya 1000 purnama ya sepertinya ya. Enggak Ini sampai 1000 ada pertama lah. Mas Juno. Hendry Satrio, pengamat politik kita. Apa kabar Mas Baik Hendry? sekali. Terima Gimana? kasih. Juno juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Kemarin ya. ikut nyoblos? Saya KTP-nya Jakarta. Jakarta ya, jadi nggak ikut nyoblos Walaupun dong. tinggalnya di Tangsel. Ya, oke. Ya, oke, itu biasa terjadi ya. Nah, kalau di ujung Zoom call kita ada Mas Andreas Parera dari PDIP. Mas Andreas, bisa dengar saya? Bisa. Apa kabar, Mas? Selamat malam, Mas Juno. Iya, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Bung Henry. Selamat malam, Bang Andre. Sehat-sehat ya? Puji Tuhan, Oke. alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, Mas Andreas dan juga Mas Henry, kita tahu dinasti politik ini menjadi perbincangan, salah satu yang menjadi tren di ranah media sosial terkait pilkada kemarin. Mungkin saya ke Mas Andreas dulu ya. Bagaimana PDIP menyoroti tentang dinasti pilkada, dinasti politik di era pemerintahan Jokowi? Saya termasuk orang yang dari awal melihat dinasti politik atau apa yang disebut dengan dinasti politik itu bukan merupakan hambatan. Kenapa? Karena ya dari arti harafiahnya sendiri dinasti itu lebih berkonotasi dengan monarki. Baik. Sementara kalau di dalam sistem demokrasi yang terbuka seperti yang sekarang kita alami, ya yang memilih itu kan rakyat gitu. Oke. Jadi terminologi dinasti itu sebenarnya nggak terlalu pas juga gitu untuk menempelkan pada mereka-mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dekat dengan yang berkuasa atau yang ada di atasnya atau yang ada di sampingnya. Karena toh akhirnya rakyat yang memutuskan gitu. Baik. Sehingga saya tidak terlalu percaya bahwa dinasti itu erat atau mempunyai korelasi langsung dengan proses politik demokrasi yang terjadi di dalam pilkada maupun di dalam pemilihan-pemilihan langsung gitu. Sehingga saya justru lebih melihat terminologi dinasti itu digunakan terutama untuk mendegradasi, ya, misalnya di dalam kasus Gibran itu lebih untuk mendegradasi Mas Gibran oleh mereka yang berseberangan atau untuk menyerang Pak Jokowi pada proses politik kemarin gitu. Juga yang lain-lain gitu ya. Karena cuma dalam kasus dinasti politik ya, walaupun beberapa calon kandidat memang punya afiliasi langsung dengan penguasa, entah itu anak, menantu, keponakan, namun tidak jaminan ya, Bang Andreas, bahwa ada yang kalah loh kemarin quick count. Ada yang kalah. Dan karena apa? Karena misalnya saya juga sebelum proses pilkada, jauh sebelum proses pilkada ini, saya berdialog juga, berdiskusi juga di dalam salah satu forum dengan teman-teman pengamat politik dan pengamat politik di UNS gitu, Universitas Negeri Solo. Mereka melihat bahwa yang namanya hubungan kekerabatan yang berkaitan dengan apa yang diartikan dengan dinasti itu bukan merupakan hal untuk masyarakat di Solo dan sekitarnya. Baik. Dan mereka menerima itu sebagai lebih pada suatu realita yang sudah ada gitu. Nah, kemudian juga saya melihat bahwa konotasi dinasti ini juga tidak berlaku. Kenapa? Karena tipe orang seperti Gibran juga saya lihat pada kasus pada Mas Bobi dan
ya terutama pada dua figur ini, mereka di dalam proses kampanye, di dalam proses pilkada kemarin, mereka juga berupaya untuk menempatkan, mengedepankan kualifikasi mereka, dan juga berupaya untuk ya mandiri dan tidak hanya mengandalkan pada figur orang tuanya atau mertuanya. Tapi mereka juga berupaya maksimal dan ya di situ mesin partai juga bekerja, para relawan, para pendukungnya juga bekerja. Jadi satu proses politik yang menurut saya sangat wajar. Beda dengan kalau misalnya di dalam sistem yang otoritarian atau di dalam sistem monarki di mana ya yang namanya kekerabatan itu mempunyai konotasi bahwa ya ini penunjukan atau backing up yang langsung dari yang berkuasa terhadap figur yang dijagokan gitu. Baik, dengan kata lain Anda menyatakan bahwa memang mereka anak dan menantu, tapi tidak semerta-merta mereka tadi bersaing dengan jalur khusus. Mereka punya tadi fair play lah seperti itu ya, tidak memanfaatkan apa yang mereka punya seperti itu. Iya, itu yang saya lihat. Karena juga terbuka, semua orang bisa mengkritik, karena bisa jadi bumerang buat mereka kalau mereka menggunakan hal-hal seperti itu gitu. Tapi Mas Andreas, ya kalau ada pertanyaan seperti ini, kita tahu mereka ya kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, siapa paman ataupun siapa mertua kita. Tapi yang disorotnya adalah proses ketika mereka memasuki ranah pertarungan ini. Ada banyak kader senior yang mungkin sudah berdekade berkiprah di partai, namun akhirnya dikalahkan hanya karena rekomendasi dan keterikatan mereka dengan para petinggi penguasa partai. Karena partai ketika mengusung itu menghitung, bukan soal ini, menghitung proyeksi peluang untuk menang dan proses politik ke depan gitu. Bukan soal tua muda, bukan soal, tapi ya tua muda dan itu ya ada faktornya juga gitu. Tapi partai tentu mempertimbangkan aspek-aspek masa depan politik, aspek-aspek kemungkinan proyeksi kemenangan ke depan, dan buat partai bagaimana seseorang itu terpilih dan kemudian dia mempunyai kinerja dan arti yang baik untuk masyarakat. Itu yang diperhatikan oleh PDI Perjuangan. Mas Henry, general dulu, dinasti politiknya oke nggak sih sebenarnya? Atau memang sebenarnya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, kan kita mengambil keputusan untuk memilih demokrasi sebagai sistem politik. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Dan kemudian dinasti politik ini kan sudah terjadi sejak lama sebetulnya. Ini kan kebetulan aja Pak Jokowi masih jadi presiden, kemudian ada Mas Gibran dan Bang Bobi yang maju gitu. Tapi kalau dinasti politik lokal gitu, itu udah sering terjadi. Itu ada beberapa tetangganya DKI juga. Ya, beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota mensahkan itu dan akhirnya berhasil. Jadi memang gini, di berbagai jurnal yang saya baca, ada untung ruginya lah dinasti politik ini. Salah satunya yang kalau ruginya ya pastinya kita sudah paham, ada keterbatasan calon pemimpin akhirnya, kemudian ada keinginan dari top down untuk kemudian mendorong calon sesuai apa yang diinginkan dan lain-lain. Tapi positifnya juga ada. Salah satunya adalah partisipasi perempuan pada politik gitu. Nah ini mungkin terjadi di Banten ya, partisipasi perempuan ini. Jadi kalau kita melihat dan kemudian kita memilih untuk berdemokrasi, ya akhirnya memang hal ini sah-sah saja gitu. Nah perkara menang atau tidak, itu kan hal yang menarik. Misalnya begini, yang terjadi di Tangsel misalnya, itu kan ada kerabat Pak Prabowo, 3 dinasti kemudian kerabat Pak Ma'ruf, plus dinasti lokal yang saya sebutkan tadi kan. Akhirnya yang menang kan kalau berdasarkan hitung cepat dinasti lokal. Dan itu nampaknya tidak mendapat hukuman dari masyarakat. Jadi artinya boleh-boleh saja dan itu diterima oleh masyarakat. Jadi artinya kalau memang masyarakat tidak setuju dengan dinasti politik, itu kemarin kalah semua tuh. Mas Bobi kalah, Mas Gibran kalah. Jadi intinya powernya ada di pemilih dong? Betul, powernya ada di pemilih gitu. Bayangkan misalnya anaknya Pak Pramono Anung, ini lagi-lagi PDI Perjuangan, lawan kota kosong gitu kan. Kalau masyarakat mau menggalakkan ya tadi, menggagalkan dinasti politik, bisa pilih kosong. Pilih kota kosong, kan tapi ternyata tidak gitu kan. Akhirnya yang dipilih adalah anaknya Pak Pramono Anung. Jadi artinya memang nggak bisa kemudian kita membatasi itu. Saya sering sekali mengatakan ada beberapa hal memang membatasi tidak terjadi dinasti politik. Yang pertama,
orang yang sedang berkuasa melarang kerabatnya untuk maju gitu. Yang kedua, kerabat yang kerabatnya lagi berkuasa ini nggak pengen maju gitu. Yang ketiga ya emang dipanis oleh masyarakat, nggak dipilih gitu. So selama masih dipilih ya udah kejadian begini. Dan tadi Bang Andreas juga mengatakan Bang Bobi kemudian Mas Gibran, ya walaupun satu kaki mereka sudah ada di balai kota sebetulnya, tapi ya juga tetap berusaha untuk mendapatkan Kalau pertanyaan saya gini Mas Henry, if they're not somebody, kalau Gibran dan Bobi bukan siapa-siapa, apakah mereka akan dipilih oleh partai-partai besar? Ya berandai-andainya salah gitu. Karena sekarang mereka adalah somebody gitu. Dan kalau contohnya... Jadi faktor somebody ini memang kuat dong? Oh iya, faktor somebody kuat. Kalau enggak kan Herjunot dan Henry Satrio bisa maju kemarin. Bukan lagi. Bukan siapa-siapa, tapi kemudian dipilih partai politik. Kan nggak mungkin juga. Ya kan? Nah, anaknya Pak Jokowi adalah Mas Gibran gitu. Kemudian menantunya Pak Jokowi adalah Mas Bobi. Berarti sulit dong untuk orang biasa jadi pemimpin. Ya makanya pintar-pintar cari bapak. Yang mau saya adalah ya itu adalah konsekuensi. Jadi kalau memang Anda tidak punya kekerabatan dengan penguasa, jadilah seseorang yang memang dipilih oleh rakyat dari bawah gitu kan. Dan Pak Jokowi kan begitu. Pak Jokowi juga kan bukan anak siapa-siapa tadinya, kemudian dipilih dari bawah dan jadi gitu ya. Sayangnya sekarang, bukan sayangnya sih, dan sekarang Pak Jokowi membuat tren baru gitu. Jadi artinya nanti 2024 kalau kita punya presiden baru, terus kemudian anak menantunya mencalonkan diri jadi pilkada, ya itu adalah tren yang dibuat oleh Pak Jokowi. Salah nggak? Ya nggak salah gitu. Dan masyarakat menerima itu kok, akhirnya dipilih aja oleh masyarakat. Tapi masyarakat sebenarnya punya pilihan nggak? Atau mereka memang nggak punya pilihan, akhirnya ya udah milih-milih itu aja yang mereka anggap kenal seperti itu. Faktor populis, bukan karena memang kualitas sebenarnya. Oh begini, kan mereka apapun itu alasannya, tetap punya kekuatan untuk tidak memilih kan. Dan akhirnya mereka tetap pilih gitu. So artinya ya permisif aja ini pemilih Indonesia, daripada saya pilih Pak Bagio yang saya nggak tahu asal usulnya, ya udahlah saya pilih Mas Gibran aja. Ya saya lebih kenal dan anaknya Pak Jokowi juga gitu. Mungkin dianggapnya anggaran pun akan turun lebih gampang kali. Tapi semua alasan itu sah-sah saja dan masyarakat sudah memilih gitu. Saya ke Mas Andreas. Mas Andreas, kalau bicara kaderisasi di PDIP ini juga menarik bahwa banyak narasi yang menyorot bahwa tidak adanya, mungkin karena tokoh-tokoh baru, akhirnya yang dicalonkan ada orang-orang dekat para pucuk pimpinan, baik itu keluarga ataupun orang-orang yang dipercaya. Ini menjadi sistem demokrasi kita saat ini. Bagaimana harusnya kita tiap pemilu ada kaderisasi, tokoh-tokoh baru yang memang punya background, yang punya kualitas, yang mengikuti proses pendidikan politik, tidak cuma setahun 2 tahun, tapi punya karya bertahun-tahun di bidang politik. Jawaban Anda? Pasti nggak benar gitu. Karena ada 270 pilkada. Dan PDI Perjuangan itu mengikuti sekitar 260-an pilkada. Dan itu lebih banyak juga orang-orang baru, orang-orang yang mempunyai ini. Kebetulan ya memang yang disoroti ini ya, 3 ini. Misalnya. Untuk menyoroti yang ini. Jadi seolah-olah bahwa ya ini menjadi pembenaran untuk semua. Sebenarnya realitanya nggak seperti itu gitu. Karena begitu banyak gitu. Cuma sorot juga yang lain yang muncul orang-orang baru dari daerah-daerah. Di tempat di kampung saya ya kader baru yang ini dan menang setelah dia 2 kali gagal, dan ini kali ketiga dia gagal di Kabupaten Manggarai. Itu satu hal, bukti loyalitas, bukti integritas, bukti keteguhan dan bagaimana mesin partai bekerja, dan dia menang gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang tidak sesuai dengan apa yang diopinikan oleh masyarakat. Tapi ya media kan lebih suka betul Mas Andreas. Karena ya yang disoroti ya 3 wilayah ini, Medan, Surakarta, dan Tangsel. Padahal banyak wilayah lain yang memang ada kader-kader yang baru, yang muda seperti itu. Baik, kita jeda dulu Mas Andreas dan Mas Henry. Kita sambung sesaat lagi ya Mas ya di Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.